Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami melalui chat WA dan kolom komentar di YouTube. Langsung kita bacakan. Yang pertama, ini tidak ada nama, hanya nomor saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahan penyelesaian faraidnya. Seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya 1 orang istri, 1 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Harta warisan 3.600 meter tanah. Berapa masing-masing haknya? Istri mendapatkan 1/8 dan selebihnya 7/8 lagi menjadi hak dari anak-anaknya. Anaknya ada 4 orang, 1 laki, 3 perempuan. Kalau begitu dibagi 5. Yang 7/8 tadi dibagi 5. Anak laki-laki dapat 2/5, anak perempuan 1/5. Jadi istri mendapatkan 1/8 kali 3.600 meter tanah. Anak laki-laki dapat 2/5 kali 7/8 kali 3.600 meter tanah. Sedangkan masing-masing anak perempuan mendapat bagian 1/5 kali 7/8 kali 3.600 meter tanah. Demikian cara membaginya. Berikutnya dari Henry Khairullah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, mau bertanya. Kakak perempuan kandung saya meninggal dunia. Almarhumah belum menikah dan tidak memiliki keturunan. Almarhumah meninggalkan ibu kandung, 1 saudari perempuan, 1 saudara laki-laki. Bapak kami sudah meninggal dunia sejak 2012. Bagaimana pembagian warisnya Ustaz agar harta almarhumah menjadi berkah? Apakah full semua kepada ibu kami? Jazakallah khair Ustaz. Almarhumah meninggal dunia, ahli warisnya ibu, 1 orang saudara laki-laki kandung dan 1 orang saudari perempuan kandung. Maka bagian ibu 1/6. 1/6 dari harta warisan almarhumah itu menjadi bagian dari ibu. Selebihnya 5/6 lagi menjadi bagian dari saudara-saudari kandung almarhumah. Ada 1 laki-laki, 1 perempuan, maka dibagi 3 itu. 2/3 kali 5/6 kali harta warisan almarhumah itu menjadi bagian dari saudara laki-laki kandungnya. Sementara untuk saudari perempuan kandungnya bagiannya adalah 1/3 kali 5/6 kali harta warisan almarhumah. Demikian. Tanpa nama ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak, dulu ortuku cerai. Ortuku berarti orang tuaku. Dulu orang tuaku cerai. Terus bapakku nikah lagi dan ibuku juga nikah lagi. Aku dari umur 6 tahun orang tua sudah berpisah. Orang tuaku kan pada nikah lagi dan mereka pada punya anak lagi, adik-adikku. Tapi intinya aku sayang mereka. Sayang orang tua asliku. Tapi kalau ke orang tua tiri rasanya aku kurang suka. Nggak boleh begitu. Baik orang tua kandung maupun orang tua tiri, kita berupaya untuk bergaul dengan baik dan berupaya untuk menghilangkan rasa tidak suka menjadi rasa persaudaraan. Terlepas bagaimanapun, dia telah menjadi suami ibu Anda dan telah menjadi istri dari ayah kandung Anda. Dia menjadi kerabat Anda. Maka tidak ada yang lebih baik kecuali untuk bersilaturahmi, mengakrabkan hubungan persaudaraan dengan mereka. Nah, aku harus gimana Pak Ustadz? Nah, itu tadi jawabannya. Saya udah berumur tapi belum nikah. Apakah bapak asliku masih harus membiayai aku Pak Ustadz? Kalau memang Anda tidak mampu, maka masih kewajiban orang tua kandung Anda, dalam hal ini ayah kandung Anda, untuk membiayai nafkah Anda sampai nanti. Dan mudah-mudahan Allah segera mempertemukan Anda dengan jodoh Anda. Maka dengan demikian nanti berpindahlah kewajiban untuk memberikan nafkah Anda kepada suami Anda. Demikian. Saya Darso, saya ingin bertanya tentang kasus saya. Saya mempunyai ayah kandung dan ibu kandung. Ayah kandung dan ibu kandung saya bercerai.
ibu kandung saya menikah lagi dengan ayah tiri saya dan mempunyai seorang putri, dan sudah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Ayah tiri saya dan ibu kandung saya kini meninggal dan mempunyai rumah dan akan diwariskan. Bagaimana pembagian warisan saya dan ibu kandung saya? Bagaimana pembagian warisan saya dari ibu kandung saya? Apakah saya terdinding oleh cucu laki-laki atas pernikahan ayah tiri saya dan ibu kandung? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pembagian warisan saya dari ibu kandung saya? Tentu Anda adalah ahli waris dari ibu kandung Anda. Namanya Teddy Darso kalau begitu Anda laki-laki. Maka kalau ada harta bersama antara ibu kandung Anda dan ayah tiri Anda, maka bagian ibu kandung Anda itu, warisan dari ibu kandung Anda itu, Anda berhak mendapatkan itu. Jadi ahli waris dari ibu kandung Anda adalah Anda sebagai seorang anak laki-laki dan saudari Anda yang perempuan itu, saudari seibu Anda. Jadi bagian warisan dari ibu kandung Anda itu dibagi 3, 2/3 hak Anda selaku anak laki-laki dari ibu kandung Anda, dan 1/3-nya lagi menjadi bagian dari putri ibu kandung Anda itu. Tapi kalau warisan dari ayah tiri Anda tidak dapat bagian karena Anda bukan ahli warisnya. Ahli waris dari ayah tiri Anda hanyalah anak perempuan hasil pernikahan ayah tiri Anda dengan ibu kandung Anda. Mudah-mudahan dapat dipahami. Fikar MS. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Seorang perempuan meninggal dengan ahli waris suami, 2 saudari perempuan dan 2 saudara laki-laki. Tetapi saudara laki-laki keduanya sudah meninggal, tetapi masih mempunyai anak laki-laki. Keduanya. Pertanyaannya, berapa bagian anak laki-laki tersebut? Atau dilihat siapa yang duluan meninggal? Terima kasih. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Seorang perempuan meninggal dunia, ahli warisnya suami. Maka suami mendapatkan, karena tidak punya anak ini, suami mendapatkan setengah. 2 saudari perempuan dan 2 saudari laki-laki. Kalau 2 saudari laki-laki itu meninggalnya setelah meninggalnya almarhumah, maka mereka tetap dihitung. Maka ahli waris almarhumah dalam hal ini adalah suami mendapatkan setengah, dan setengahnya lagi menjadi hak dari saudara dan saudari kandungnya. 2 saudari perempuan kandung dan 2 saudara laki-laki kandung. Jadi yang setengah lagi itu dibagi 6. Mengapa 6? Karena masing-masing laki-laki dihitung 2 bagian. Setengah kali harta warisan itu bagian untuk suaminya. Kemudian yang setengahnya lagi dibagi 6. Saudara laki-laki kandung masing-masing mendapatkan 2/6 kali setengah kali harta warisan. Saudari perempuan kandung mendapatkan bagian 1/6 kali setengah kali harta warisan. Itu kalau 2 orang saudara laki-laki kandung itu meninggalnya setelah meninggalnya almarhumah. Artinya duluan almarhumah meninggal, baru kemudian 2 orang saudara laki-lakinya itu meninggal dunia. Tapi kalau sebaliknya, lebih dulu saudara laki-lakinya itu yang meninggal, barulah almarhumah meninggal dunia, maka harta warisan almarhumah itu menjadi hak dari istri almarhumah dan 2 orang saudari kandung almarhumah. 2 orang saudari kandung almarhumah. Sementara anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung almarhumah, kendati mereka sebenarnya masih termasuk ahli waris dan bagian mereka adalah asbah, tapi mereka tidak mendapatkan bagian lagi karena harta warisan telah habis dibagi-bagi oleh suami almarhumah dan 2 orang saudari
kandung almarhumah. Suami mendapatkan setengah dan saudari perempuan kandung yang 2 orang itu mendapatkan 2/3. Dalam hal ini berlaku istilah dalam pembagian ilmu faraid namanya aul. Awalnya asal masalahnya 6 menjadi 7. Setengah itu awalnya 3/6. 3/setengah sama dengan 3/6 karena asal masalahnya tadi 6. Kemudian 2/3 itu sama dengan 4/6. Tapi 3/6 dengan 4/6 itu sudah menjadi 7/6 kalau dijumlahkan. Maka jumlah dari pembilang itu kemudian dijadikan sebagai angka pembagi. Jadi 3/6 menjadi 3/7, kemudian 4/6 menjadi 4/7. Lalu bagian untuk suami almarhumah adalah 3/7. 3/7 kali harta warisan almarhumah. Kemudian untuk 2 orang saudari perempuan kandung 4/7 kali harta warisan almarhumah. Itu kalau 2 orang saudara laki-laki kandungnya lebih dulu meninggal dari almarhumah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Berikutnya Akbar. Assalamualaikum. Saya mempunyai saudara seayah meninggal tidak mempunyai keturunan dan suaminya sudah meninggal duluan. Saudara seayah saya itu punya saudara kandung tapi sudah meninggal juga, tapi mempunyai anak. Nah, anak ini yang menguasai semua harta almarhum. Kami sudah bicara baik-baik dengan mereka, tapi dia malah ngotot dan sangat serakah. Pertanyaan saya, bagaimanakah hukumnya ini Pak Ustadz? Apakah kami juga punya hak? Yang meninggal itu laki-laki tentunya ya? Oh bukan, perempuan. Saya mempunyai saudara seayah meninggal tidak mempunyai keturunan dan suaminya sudah meninggal duluan. Berarti perempuan ini. Saudara seayah saya ini punya saudara kandung. Jadi ahli waris dari saudari perempuan seayah itu adalah Anda selaku saudara kandungnya. Akbar. Saya lihat dari namanya berarti Anda laki-laki, maka Anda adalah ahli waris dari almarhumah. Anda adalah saudara seayah dari almarhumah. Kemudian walaupun dia punya saudara kandung, tapi saudara kandungnya itu sudah meninggal dunia dan ada anak-anaknya. Berarti anak dari saudara kandung almarhumah. Anak dari saudara kandung almarhumah memang ahli waris. Akan tetapi dia terdinding karena almarhumah masih punya saudara seayah. Itulah Anda. Tegasnya adalah yang mendapatkan hak atau bagian dari harta warisan itu hanyalah Anda. Hanyalah Anda sebagai saudara seayah almarhumah. Sedangkan anak-anak dari saudara kandung almarhumah terdinding bagiannya untuk mendapatkan harta warisan. Yang mendindingnya adalah saudara seayah almarhumah, yaitu Anda. Jadi kalau saudara-saudara anak dari saudara kandung almarhumah itulah yang kebetulan menguasai harta itu, maka sesungguhnya mereka itu menguasai harta yang sesungguhnya itu bukan merupakan hak mereka. Bagaimana caranya? Ya dibicarakanlah secara kekeluargaan, mungkin dengan memanggil orang-orang yang disegani, sehingga ada kesepakatan, ada kesepahaman. Dan kalau memang tidak memungkinkan untuk itu, maka tidak ada jalan lain kecuali diselesaikan lewat pengadilan. Dan alhamdulillah ketika orang-orang Islam, orang-orang Muslim di Indonesia berperkara kewarisan, maka itu menjadi domain dari pengadilan agama, dan regulasi yang berlaku di sana adalah
merujuk kepada kompilasi hukum Islam, di mana kompilasi hukum Islam itu sesungguhnya secara umum juga mengacu kepada ketentuan faraid. Ada penambahan-penambahan disesuaikan dengan konteks keindonesiaan. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami dan semuanya telah kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh, masih ada lagi rupanya. Masih ada lagi. Dari FA Channel. Assalamualaikum. Mau tanya Pak Ustadz. Jadi gini, ada suami yang minta nikah lagi, tapi dikasih syarat sama istrinya. Istri mengizinkan jika semua harta dikasih ke dia, ke si istri. Dan suami menyetujui. Dan sekarang suami punya anak dari istri keduanya. Itu bagaimana pembagian warisan? Apakah anak tersebut dapat warisan dari harta yang dikasihkan ke istri yang pertama? Tergantung akadnya. Kalau saat itu suami memberikan harta itu kepada istri pertamanya dengan akad hibah, dia berikan dengan akad hibah, berarti berpindahlah kepemilikan. Sepenuhnya menjadi milik dari istri pertamanya itu. Nah, kalau sudah menjadi milik dari istri pertamanya itu, maka anak si suami dengan istri keduanya tidak berhak lagi mendapatkan bagian dari itu. Kalaupun sang ayah sudah meninggal dunia, si suami itu meninggal dunia, maka nggak diperhitungkan lagi harta yang telah ia berikan kepada istri pertamanya, karena itu sudah mutlak menjadi bagian dari istri pertama. Kalau pada saat memberikannya itu ada akad hibah, jelas akad hibahnya. Demikian. Sinta Nurmansyah, Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustadz mau bertanya, jika ada seseorang meninggal kemudian ahli warisnya istri, anak perempuan, saudari kandung, dan saudara seayah, berapa bagian masing-masing Ustadz? Syukran. Istri mendapatkan 1/8, anak perempuan kandung mendapatkan 1/2, kemudian saudari kandung asbah ma'al ghair. Jadi kalau begitu asal masalahnya di sini adalah 8. Istri mendapat 1/8 dari harta warisan si suami, kemudian anak perempuannya mendapatkan 1/2. Berarti 1/2 itu sama dengan 4/8. Dan selebihnya ada 1/8, ada 4/8, berarti ada 3/8 lagi. Itu menjadi bagian dari saudari kandung dari almarhum. Sementara saudara seayah dia asbah, saudara seayah dari almarhum itu terdinding karena adanya saudari perempuan kandung yang telah menjadi asbah bil ghair. Maka saudara kandung seayah terdinding. Bagian masing-masing adalah istri mendapatkan 1/8 kali harta warisan almarhum, anak perempuan mendapatkan 4/8 kali harta warisan almarhum, dan saudari kandung mendapatkan 3/8 dari harta warisan almarhum. Habis. Pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit penyampaian ini bisa bermanfaat, bisa dipahami, dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Kalau ada permasalahan-permasalahan kewarisan yang terjadi pada diri, keluarga, atau jiran tetangga, relasi, kawan-kawan kita yang butuh penjelasan, silakan mengirimkan pertanyaan kepada kami melalui chat WA 0813 96 79 3071 atau dengan menuliskan pada kolom komentar yang ada di YouTube kami ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.